Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pertemuan minggu ke-6. Materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai rencana perjalanan wisata yang merupakan bagian dari paket wisata. Paket wisata ini juga pastinya terdiri dari beberapa produk wisata, di antaranya produk wisata di ranah akomodasi, di ranah aksesibilitas, di ranah atraksi, dan tentu saja di ranah ancillary-nya. Paket wisata yang terbentuk dari beberapa unsur atau komponen produk wisata merupakan produk yang dikelola oleh Biro Perjalanan Wisata. Sehingga kalau kita kaitkan dengan Biro Perjalanan Wisata, maka salah satu fungsi Biro Perjalanan Wisata adalah membuat atau menyusun rencana perjalanan wisata. Nah, bagaimana menyusun rencana perjalanan wisata ini telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya terkait segmentasi wisatawan dan karakteristik pasar. Ketika itu kita akan melakukan penyusunan rencana perjalanan wisata yang kemudian diberikan harga menjadi paket wisata, maka kita harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini atau tren dalam melakukan aktivitas wisata. Jika dikaitkan dengan kondisi COVID seperti ini, maka beberapa penyesuaian juga harus dilakukan, seperti memang ketika jumlah dalam satu kapasitas transportasi tertentu yang dulunya bisa full, saat ini dengan adanya kondisi pandemi ini, maka untuk menyesuaikan itu atau menyesuaikan kondisi new normal, maka jumlah itu harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, misalnya harga atau dampaknya akan terdampak pada harga, maka dari adanya jumlah pengurangan itu dengan kondisi total pengeluaran, maka hal itu akan disesuaikan. Nah, dari hal itu juga pasti bakal muncul pertanyaan sih, bagaimana menyusun rencana perjalanan wisata ini. Beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait materi ini. Yang pertama, tentu saja kalau sebelumnya sudah mendapatkan definisi rencana perjalanan wisata, maka pertemuan kali ini akan saya lebih spesifikkan dan bagaimana sebenarnya kondisi dalam penyusunan dan mungkin lebih ke teknis penyusunannya. Yang kedua, pastinya perjalanan wisata akan tersusun dengan adanya komponen yang membentuk atau menjadi alur perjalanan wisata, dan tentu saja komponen ini akan terbentuk ketika kita melakukan identifikasi, dan tentu saja beberapa komponen ini terbentuk dari beberapa jenis yang memang itu masuk pada jenis perjalanan wisata, dan salah satu jenis perjalanan wisata salah satunya adalah wisata minat khusus. Dalam perjalanan wisata sendiri, beberapa kombinasi atau elemen perjalanan yang dijual atau dikoordinasikan untuk grup atau individu oleh perencanator dan diatur dengan jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, di sini pasti sudah mengerti tentang batasan-batasan terkait perjalanan wisata yang memang itu nantinya akan dibentuk untuk paket wisata. Ada beberapa batasan seperti memang waktunya ditentukan, tujuannya ditentukan, komponen atau kesepakatan di awal dengan wisatawan sudah disepakati bersama, dan tentu saja ketika kita kaitkan dengan rencana perjalanan wisata, maka hal itu menjadi bentuk layanan yang diberikan kepada wisatawan. Contohnya mengkoordinasikan terkait dengan tujuan yang akan dicapai, penggunaan fasilitasnya, dan tentu saja pelayanan yang diberikan. Ketika kita kaitkan dengan perjalanan wisata, maka hal ini berhubungan dengan beberapa titik lokasi yang itu menjadi tujuan, sehingga aktivitas wisatawan itu bisa dijelaskan sejak awal. Maka dari itu, rencana ini menjadi hal yang penting ketika wisatawan akan melakukan aktivitas di beberapa lokasi atau sesuai kesepakatan telah menjadi hal yang dipertimbangkan. Dalam menyusun rencana perjalanan wisata sendiri, di sini ada dua hal yang mungkin kaitannya dengan secara jumlah wisatawan
Yang pertama mengenai grup dan tentu saja di individu. Prosedur yang dilakukan saya kira sangat kompleks dalam menyusun rencana perjalanan wisata. Hal ini terkait dengan keberhasilan yang harus diraih oleh Biro Perjalanan Wisata untuk membentuk atau menarik minat kunjungan wisatawan. Sehingga dengan adanya kunjungan wisatawan ini melalui Biro Perjalanan Wisata, maka beberapa hal akan diraih, seperti beberapa objek wisata yang dapat dicapai dalam satuan waktu tertentu, dan tentu saja penggunaan beberapa produk lainnya sehingga mensukseskan paket wisata ini yang dikelola oleh Biro Perjalanan Wisata. Komponennya secara spesifik bisa dilihat ada transportasi, akomodasi atau tempat menginap, tempat makan yang merupakan bagian dari amenitas atau fasilitas penunjang aktivitas wisatawan, pemandu wisata, tentu saja atraksi wisata, dan yang terakhir adalah belanja atau aktivitas wisatawan membeli oleh-oleh, wisatawan membeli kebutuhan lain, dan tentu saja pasti ini berkaitan dengan produk lokal yang ditawarkan oleh paket wisata. Dari keenam ini saya kira menjadi penting karena aktivitas wisatawan ketika mengikuti rencana perjalanan wisata dari Biro Perjalanan Wisata, maka dengan adanya komponen ini semua aktivitas yang diinginkan akan tercapai, dan semua aktivitas yang itu hubungannya adalah terkait motivasi yang ingin dicapai wisatawan akan menjadi hal yang penting ketika kita menyusun rencana perjalanan wisata. Untuk produknya sendiri mungkin dapat dibedakan menjadi 3. Ketika membentuk rencana perjalanan wisata, di situ harus ada produk inti atau atraksi wisata utama yang kita jadikan daya tarik atau daya pikat ketika wisatawan akan berkunjung di suatu daerah atau suatu wilayah yang memang dari awal sudah kita tawarkan kepada wisatawan. Dan yang kedua, ditunjang dengan adanya produk yang berwujud atau sarana dan prasarana yang berbentuk fisik sebagai penunjang perjalanan wisata. Ketika kita ingin mencapai produk inti itu, maka ada dukungan untuk produk yang berwujud bentuknya fisik, entah itu di segi transportasinya atau mungkin fungsi lainnya. Dan yang terakhir ada pada produk tambahan yang memang di situ menjadi produk dukungan yang masih terkait dengan produk inti juga. Tentu saja akibatnya adalah aktivitas wisatawan akan bertambah, aktivitas yang diinginkan juga bertambah, maka dari itu ini disebut produk tambahan. Tiga elemen analisis produk ini jika dikaitkan akan membentuk produk wisata, sehingga rencana perjalanan wisata yang disusun atau dibuat bisa berjalan tentu saja dengan hasil survei pasar yang sudah dilakukan. Jadi kalau inti dari analisis produk ini, maka ketiga hal ini harus bisa dilibatkan sehingga membentuk satu perjalanan wisata yang memang menarik bagi wisatawan. Ketiga hal ini juga terkait dengan produk wisata lainnya, sehingga dalam satu lingkaran, satu circle ini saling menguatkan satu sama lain. Melakukan identifikasi komponen. Ketika saya sudah menjelaskan komponen tadi, setelah itu akan saya jelaskan terkait teknis melakukan identifikasi komponen yang ada. Yang pertama, tentu saja kalau kita melakukan perjalanan wisata dan itu membutuhkan waktu dan durasi beberapa hari, maka kita di dalamnya juga harus memerlukan akomodasi atau tempat tinggal sementara. Hal itu bisa terpenuhi jika kita sudah melakukan atau menilai akomodasi yang tersedia dalam hal lokasi, penyedia kesehatan dan keselamatan, serta kualitas dan layanan. Tentu saja ini berkaitan dengan standarisasi di fasilitas atau di akomodasi yang memang harus terpenuhi, sehingga dengan adanya informasi terkait
lokasi, terus penyediaan kesehatan di P3-nya, keselamatan bagaimana ketika terjadi musibah, dan tentu saja kualitas dan layanan yang harus diperhatikan sesuai dengan penyusunan rencana perjalanan wisata yang berdasarkan survei pasar yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata. Yang kedua, tentu saja transportasi dari daerah pemberangkatan ke tujuan. Kita harus tahu wisatawan datang di daerah atau di lokasi wisata itu pada pukul berapa, menggunakan transportasi apa, sehingga kita tahu mereka dapat dijemput atau mengikuti itinerary yang sudah dibuat oleh Biro Perjalanan Wisata, dapat berjalan dengan penjadwalan yang memang sudah sesuai. Jika memang dari segi transportasi itu mengalami kendala, maka juga harus sebagai Biro Perjalanan Wisata kita harus siap dengan hal itu. Misalnya ketika wisatawan terbang dari daerah satu ke tujuan wisatanya ada kendala di cuaca, maka kita juga sebagai Biro Perjalanan Wisata, meskipun itu menjadi kendala atau apa, kita harus siap, dan siap dari kesiapan itu kita tahu wisatawan yang datang ke tujuan wisata menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata kita, mereka akan merasa dari segi standarisasi pelayanan sangat tinggi, sehingga mereka akan puas dengan adanya pelayanan yang diberikan seperti itu. Yang ketiga, transfer dari bandara ke akomodasi dan kembali lagi. Nah, ini tentu saja setelah wisatawan datang di lokasi yang telah ditentukan, maka kita sebagai Biro Perjalanan Wisata akan mempunyai peran melakukan transfer atau mengantarkan mereka ke itinerary yang telah dibuat. Contohnya ketika memang itu dari titik penjemputan mereka aktivitasnya adalah check-in di hotel yang sudah disepakati, maka kita juga harus menyesuaikan dengan hal itu. Jika memang itu ada perubahan, hal itu juga harus dilihat dari rencana perjalanan wisata berikutnya. Jika memang itu bisa disesuaikan, maka kita juga harus bisa menyesuaikan dengan rute atau waktu yang ditempuh untuk melakukan perjalanan wisata. Yang keempat, layanan tambahan seperti kebutuhan akan hiburan, ketersediaan persewaan mobil, persewaan peralatan, event, dan atraksi lokal. Nah, ini merupakan informasi tambahan yang harus kita tahu dan bisa kita jadikan alternatif informasi ke wisatawan jika memang di luar rencana perjalanan atau jadwal yang telah kita sepakati bersama dengan wisatawan, maka hal ini menjadi peluang untuk memperoleh tambahan pemasukan. Ketika memang wisatawan itu membutuhkan hiburan lain, maka kita sebagai Biro Perjalanan Wisata harus siap memberikan informasi itu, siap menyediakan jasa untuk mengantarkan mereka, siap untuk mendampingi mereka, dan tentu saja dengan kesepakatan bahwasanya di situ tidak akan mengganggu alur rencana perjalanan wisata yang telah kita sepakati di awal. Yang kelima, komponen tambahan termasuk gratifikasi, penanganan bagasi, biaya layanan, pajak, dan lain-lain. Nah, mungkin ini merupakan bonus ya kalau kita melihat rencana perjalanan wisata yang telah kita susun sedetail mungkin. Jika memang itu ada beberapa layanan tambahan yang memang menjadi kebutuhan wisatawan, maka kita sebagai Biro Perjalanan Wisata atau pemberi layanan itu juga kita harus siap menyesuaikan ketika itu memang hal itu menjadi wajib atau memang wisatawan ingin adanya itu, maka dengan adanya hal ini wisatawan akan merasa mereka menggunakan Biro Perjalanan Wisata yang tepat, seperti halnya contohnya ketika di luar perjanjian rencana perjalanan wisata ini tidak ada welcome drink atau apa, ketika kita membelikan hal itu lebih, maka di situ akan membuat wisatawan ingat dengan pelayanan yang kita berikan. Rencana perjalanan wisata, pengorganisasian elemen tur yang logis, menarik, dan menggambarkan proses
proses tahap demi tahap per hari termasuk waktu, rute, dan komentar yang direncanakan. Hal ini terkait dengan dalam rencana perjalanan wisata ini, dalam hal menyusunnya apa saja sih yang sebenarnya kita perlukan. Yang pertama mungkin bisa dari titik lokasi, terus transportasi yang digunakan, waktu yang dibutuhkan, rute yang akan dilewati, dan tentu saja itu sesuai dengan perencanaan yang memang menjadi kesepakatan bersama antara pihak penyedia jasa layanan di Biro Perjalanan Wisata dan tentu saja konsumennya atau wisatawan yang akan mengkonsumsi produk wisata itu. Yang pertama pasti ada waktu. Waktu ini berkaitan dengan ketika semenjak awal mereka datang, maka wisatawan itu harus memberikan informasi atau memang kita sudah tahu sebelumnya wisatawan akan datang di lokasi titik pertemuan itu jam berapa, dan rencana perjalanan wisata yang kita susun itu mulai jam berapa. Nah, inilah beberapa tipe yang mungkin nantinya akan membedakan dalam menyusun waktu. Hal ini juga berkaitan dengan jenis atau aktivitas wisata yang akan kita lakukan jika memang itu waktu berkaitan dengan rencana perjalanan wisata yang telah kita susun. Di beberapa aktivitas, sebenarnya kalau kita presentasikan mungkin kalau dari waktu, dari seluruh total rencana perjalanan wisata, maka sebenarnya kalau dari beberapa referensi, waktu yang diperlukan di objek wisata atau aktivitas wisata yang dilakukan oleh wisatawan itu harus lebih besar dari total keseluruhan waktu untuk di jalan atau waktu perjalanan, sehingga hal ini menjadi menjadi umum yang harus kita ketahui, dan itu juga akan berbeda ketika aktivitas wisatawan memang memerlukan tujuan wisata minat khusus atau memang paket wisatanya khusus. Bisa dicontohkan ketika hal ini bisa membantah waktu aktivitas wisatanya lebih tinggi daripada waktu di perjalanannya, maka hal ini berkaitan dengan produk wisata yang memang itu sifatnya khusus. Contohnya mungkin di Wairebo, jadi perjalanannya mungkin lebih lama daripada kita sampai atau menikmati suasana di Wairebo itu sendiri. Dari waktu perjalanan menggunakan pesawat, kita harus jalan dari titik yang memang itu tidak bisa dilewati alat transportasi, maka di situ menjadi suatu hal yang pembeda atau membedakan dengan paket wisata lainnya. Yang kedua, rute. Dari rute sendiri, dari titik satu ke titik lainnya harus diperhatikan juga ketersediaan aksesibilitas dari jalan, memang itu sudah ada atau tidak, dan setelah itu mungkin lebih ke alur bagaimana sebenarnya wisatawan ini akan menikmati paket wisata kita. Nanti akan saya contohkan beberapa rute yang sebenarnya lebih ke efektivitas perjalanannya bisa dirasakan oleh wisatawan. Menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, ini berkaitan dengan rumus dasar matematika yang mungkin kalian sudah pernah pelajari, dan ini akan terbantahkan ketika titik itu memang di Google Maps sudah ada, jadi ketika kalian menentukan jarak, kecepatan, dan waktunya di Google Maps itu ada, maka hal ini bisa tidak digunakan. Dan untuk membandingkan sendiri, ketika di titik Maps itu sudah tertera jaraknya berapa, waktu yang kita tempuh berapa, dan kecepatan yang harus kita lewati berapa, sebenarnya sudah ada, tapi hal ini juga akan terbantahkan jika titik di dalam Maps itu tidak ada, maka kita harus secara manual menghitung dari jarak, kecepatan, hingga waktunya. Skema jarak dan waktu dalam kunjungan. Tentu saja yang seperti saya jelaskan tadi, beberapa hal mengenai jarak dan waktu ini akan terlihat maksimal ketika kita memang mampu memperhatikan alur atau rute yang kita lakukan, seperti halnya saat menuju atraksi wisata yang memang ketika itu letaknya jauh dari titik penjemputan, maka bisa kita jadikan sebagai
tujuan pertama. Dan tentu saja ketika kita melakukan perjalanan wisata, titik tujuan terakhir haruslah paling dekat dengan titik pemulangan atau tempat di mana berakhirnya perjalanan wisata itu dilakukan. Sehingga hal ini perlu waktu atau memerlukan timing yang sangat pas, sehingga dengan adanya hal ini wisatawan tidak akan merasa dirugikan ketika mereka datang di destinasi wisata, tapi mereka tidak bisa pulang. Dan di perjanjian awal, wisatawan akan memberikan informasi yang telah ditentukan kedatangan dan kepulangan mereka akan disesuaikan dengan rencana perjalanan wisata yang memang telah menjadi kesepakatan bersama di awal. Ini tadi contoh alurnya, bisa dilihat ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tentu saja tipe terakhir yang memang itu akan menjadi pendapat kalian sendiri. Dari 1, 2, 3, 4 ini, mana yang menurut kalian memang paling efektif bisa didiskusikan di pertemuan secara daring nanti. Bisa dilihat di gambar, mungkin hal ini juga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan ketika kalian akan menyusun rencana perjalanan wisata. Rencana perjalanan wisata atau itinerary dapat dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama, itinerary ringkas, memberikan informasi tentang tempat-tempat yang menarik dalam tur dan berbasis harian, tetapi tidak memberikan informasi tentang rute ataupun waktu. Sebuah ringkasan itinerary ini biasanya digunakan untuk tujuan pemasaran, seperti informasi yang tertera dalam brosur. Hal ini juga terkait dengan bagaimana memikat minat wisatawan untuk menggunakan jasa biro perjalanan wisata, yang di situ ada beberapa hal yang memang tujuannya adalah untuk memikat atau meningkatkan motivasi berkunjung wisatawan menggunakan biro perjalanan wisata yang telah kita kelola. Yang kedua, ada itinerary secara detail. Di sini digunakan tentu saja untuk yang melakukan perjalanan wisata, seperti di situ ada wisatawan, ada tour leader-nya, ada guide-nya, dan tentu saja ada yang mengantarkan kita atau driver. Di situ pasti tertera info lebih detail dari waktu penjemputan, waktu di atraksi, waktu makan, serta waktu-waktu lainnya dalam setiap elemen tour. Dalam hal ini, di itinerary detail ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah detail passenger itinerary, dan yang hal ini digunakan untuk peserta tur, dan yang kedua adalah escort atau driver itinerary. Operating itinerary atau kadang-kadang juga disebut dengan manual itinerary. Hal ini berbeda isi informasinya, dan tentu saja ketika kita melihat hal itu lebih detail, maka hal itu digunakan untuk tour leader atau driver yang mengantarkan wisatawan ketika menggunakan jasa biro perjalanan wisata kita. DPI digunakan untuk memberikan informasi detail kepada peserta tur, sehingga mereka memiliki gambaran apakah mereka memiliki waktu yang cukup untuk melakukan makan, menyiapkan dirinya, hingga melakukan menyesuaikan dengan jadwal kepulangan. Itinerary detail memberikan informasi tentang waktu penjemputan, waktu di atraksi, dan waktu makan. Informasi lain yang ada di dalam escort itinerary adalah nama restoran, kontak person, hotel, serta informasi lainnya yang itu memang menunjang untuk keberhasilan perjalanan wisata, sehingga wisatawan akan merasakan kesesuaian atau kesesuaian dengan informasi atau kesepakatan yang telah dibangun di awal. Beberapa jenis rencana perjalanan wisata bisa dilihat berdasarkan tempat, berdasarkan waktu, yang memang hal ini berdasarkan tempatnya yang membedakan, waktu perjalanannya
bisa menyesuaikan dan ketika kita akan menyusun rencana perjalanan wisata, kita harus memperhatikan hal-hal ini sehingga dengan kesesuaian hal ini kita mampu memberikan pelayanan maksimal dan kesesuaian informasi pada wisatawan. Ada cara penyelenggaraan berdasarkan tujuan perjalanan wisata, pendidikan yang tujuan ini berdasarkan aktivitas yang memang itu menjadi pembeda dengan masing-masing jenis lainnya, berdasarkan transportasi, berdasarkan minat, semakin minat yang diinginkan khusus, maka hal ini juga akan mempengaruhi rencana perjalanan wisata yang kita susun berdasarkan kelas, berdasarkan jumlah peserta, berdasarkan pengaturan, dan tentu saja jenis-jenis ini berkaitan dengan paket wisata yang memang kita buat hal itu sesuai permintaan atau memang hal itu sesuai produk yang telah kita susun di awal. Hal ini akan menjadi pembeda dua hal yang secara umum Biro Perjalanan Wisata harus mengetahui. Saya contohkan beberapa jenis itu, hanya satu mungkin lebih ke wisata minat khusus. Beberapa waktu yang lalu di pertemuan pertama kalian juga sudah tahu tren akan perjalanan wisata, maka dengan hal itu ketika kita melihat trennya semakin meningkat, maka permintaan untuk melakukan aktivitas wisata di minat yang khusus juga akan menjadi peluang ketika kita menyediakan paket wisata itu atau rencana perjalanan wisata yang disusun berdasarkan aktivitas atau minat wisatawan secara khusus. Beberapa jenisnya secara wisata minat khusus bisa dilihat di bagian berikut, ada culture, urban, environment, spesialis, dan tentu saja transport. Dari menyusun rencana perjalanan wisata ini memang secara spesifik tidak akan saya sampaikan secara lisan, mungkin nanti menjadi bahan diskusi bersama ya. Sebenarnya ketika kita melakukan penyusunan rencana perjalanan wisata ini, tahap pertama yang akan kita lakukan apa, tahap kedua apa, dan tentu saja bermuaranya di mana akan kita diskusikan bersama saat melakukan kuliah daring, serta pesan dari materi kali ini memang sebenarnya ketika kita melakukan perjalanan wisata kita harus memperhatikan komponen yang ada, dan komponen ini juga berdasarkan materi-materi sebelumnya yang saling terkait, sehingga dengan adanya rencana perjalanan wisata ini, paket wisata yang akan kita buat akan berhasil, dan ketika itu melakukan penghitungan nantinya akan masuk ke hal yang lebih teknis untuk menentukan masing-masing komponen ini mempunyai nilai berapa sih sebenarnya, dan keuntungan yang kita ambil dari Biro Perjalanan Wisata ini, atau dengan mengakomodir semua produk wisata yang ada, kita mengambil keuntungan berapa persen, sehingga hal itu juga akan menjadi pembanding dengan Biro Perjalanan Wisata yang lain. Produk wisata yang dibuat oleh mereka juga akan menjadi salah satu penilai ketika kita melakukan survei terhadap karakteristik pasar. Berarti hal itu berkaitan dengan survei membandingkan produk wisata dengan produk wisata lainnya. Menghitung jarak, waktu, dan kecepatan ini, pesan saya tadi ketika memang hal itu tidak bisa dilakukan secara teknologi menggunakan, paling mudah menggunakan Google Maps, mungkin kalian juga harus tahu bagaimana menghitung secara manual sehingga ketepatan waktu, ketepatan jarak, dan ketepatan kecepatan ini menjadi hal yang sangat penting, karena ketika wisatawan akan beraktivitas mereka harus tahu waktu yang dilakukan, waktu yang akan dilewati berapa menit, berapa jam, dan tentu saja secara total mereka akan tahu dan menyesuaikan dengan kedatangan serta kepulangan mereka.
Dari rencana perjalanan wisata ini mungkin ketika kita melakukan identifikasi, kita juga harus melakukan survei lokasi sebelumnya. Tidak bisa dilakukan secara informasi karena beberapa informasi ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita melakukan survei lapangan, dan ketika itu dilakukan secara survei lapangan, maka komponen-komponen yang harus kita cari sudah bisa disiapkan sebelumnya, sehingga ketika kita melakukan survei lapangan, maka kita mengetahui apa aja yang harus kita cari dan untuk mengefektifkan waktu, sehingga dari segi pembiayaan mungkin ketika itu efektif dan kita sudah mendapatkan semuanya, hal itu juga akan mengurangi beban dalam melakukan survei. Elemen analisis produk ketiganya saling terkait dan harus terpenuhi. Ketika itu memang dalam rencana perjalanan wisata dibutuhkan. Komponennya bisa dilihat sendiri dan dibandingkan dengan materi pertama, ini lebih spesifik dan ini lebih mengarah pada hal-hal teknis. Apa aja sih sebenarnya yang harus diberikan pada perjalanan wisata ini, apa sih yang harus disusun dalam menyusun rencana perjalanan wisata. Secara kompleks, rencana perjalanan wisata ini terdiri dari beberapa komponen yang memang harus terpenuhi. Perjalanan wisata ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi motivasi atau memenuhi secara latar belakang wisatawan, sehingga kita juga penting untuk melakukan survei pasar. Dan tentu saja secara keseluruhan dalam menyusun rencana perjalanan wisata, kita harus mengetahui komponen-komponen yang memang membentuk sebuah perjalanan wisata dengan efektif, dengan penyesuaian pasar, dan tentu saja nanti bermuara pada penentuan harga ketika kita menjualnya sebagai produk yang memang itu sudah bisa ditawarkan ke wisatawan, bisa dikonsumsi oleh wisatawan, dan harapannya adalah tentu saja kalau kita berkaitan dengan produk wisata, maka di situ kepuasan wisatawan menjadi hal yang penting. Mungkin dari saya sekian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.